Selamat datang di YouTube Mas Boy di Jerman. Halo. Kalian bisa kenalin diri dulu. Aku mau mulai dulu boleh. Jadi nama saya Bennett. Kita sedikit kenal dari nama raksasa Jerman. Aku asli Jerman, dekat ibu kota Berlin. 19 tahun, sekarang punya kuliah di sini di Berlin dan ya, dia kembar saya. Ya, nama saya Gerrit, juga 19 tahun, kembar saya Bennett, dan kita sangat menarik hari ini untuk bilang bahasa Indonesia karena Indonesia itu ya dalam hati kita, dalam hati kita, sangat dalam. Nah, ini kalian itu kembar atau gimana sih? Ya. Yang kakak yang mana, yang adik yang mana? Lagi, kamu yang kakak, aku yang adik. Ya, aku yang kakak. Oke. Kenapa orang Indonesia selalu mau tahu itu? Kalau di Jerman nggak penting. Oke. Yang penting kembar Aku hampir aja. sudah lupa. Nah, tapi yang lahir duluan siapa? Aku. Dia 1 menit lebih tua tapi tidak apa-apa. Oke. Kita kembar aja. So, jadi kalian itu terkenal dengan nama raksasa Jerman. Ya? Kenapa kalian menyebutnya dengan raksasa? Kita pilih karena ketika di Indonesia mereka bilang, oh sangat tinggi kalian. Di Jerman kita biasa aja, ya mungkin 192 itu di Jerman sudah tinggi tapi masih biasa. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, tapi di Indonesia semua lebih pendek daripada kita. Jadi kalau di Indonesia kita raksasa di sini biasa aja, tapi 3 tahun yang lalu kita pernah ke Indonesia pertama kali. Dan di sana kita belum bisa bahasa Indonesia. Jadi kita belajar raksasa dan Jerman dulu. Karena Jerman itu negara kita dan kita sangat tinggi raksasa. Jadi kita pikir, apa ya, raksasa Jerman. Dan mulai 3 raksasa Jerman karena kita masih punya 1 kakak. Tapi sekarang dia sudah berangkat kita karena dia nggak mau belajar terus dan dia punya tugas lain-lain, jadi dia nggak mau ikut. Jadi kita sekarang berdua aja. aja. Oke. Dan tinggi kalian berapa sih? Ya 192. Wow. Oke. Kalau mau begitu 191 setengah. Oke. aku sudah membaca yang laki-laki di Indonesia, dari Indonesia yang paling pendek di dunia dan yang paling tinggi orang Belanda. Tapi aku juga baca minggu terakhir yang negara paling ramah itu Costa Rica dan yang kedua Indonesia. Yang kedua Indonesia. Harus Indonesia harus. Betul. Dan yang ketiga Jerman. Nggak mungkin kayaknya. Karena aku pikir orang Jerman tuh di sini lumayan dingin gitu loh. Iya nggak? Beda banget dengan orang Indonesia. Ya, kalau misalnya kamu nggak tahu ya, kalau kamu di Indonesia, di Jakarta misalnya kamu jatuh, ya kan, itu pasti orang bantu. Sedangkan kalau di sini di Jerman, kalau kamu jatuh, siapa yang mau bantu kamu? Orang cuma ngeliatin doang. Ya, kan? Lihat aja. Iya. Minta maaf. Biasanya orang Jerman dingin dan lebih pribadi, tapi mereka nggak marah ya. Jadi kalian punya pacar orang Indonesia atau? Jaga orang Jerman. Sudah selama 5 tahun. Tapi untuk saya cewek Indonesia juga menarik, tapi badannya orang Jerman lebih tinggi. Dan kalau ketika aku juga tinggi sekali Ya, nggak bisa sama cewek-cewek 150, 155 terlalu pendek. Karena dia terlalu tinggi. Tapi ada juga orang Indonesia yang 160, 155. Kalau pas boleh, tapi kita sudah punya pacar. Oke. So, biasanya sih banyak orang Jerman gitu yang belajar bahasa Indonesia karena pasangannya itu orang Indonesia. Nah, kalau kalian kan ini nggak ada pasangan atau pacar orang Indonesia kan. Terus alasan kalian belajar bahasa Indonesia tuh kenapa sih? Ya kenapa sih? Ketika kita pertama kali ke Indonesia 3 tahun yang lalu, semuanya enak sekali. Kita ke Jawa, budaya, alam, makanan, orang enak sekali ya. Dan kita nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja. Dan kadang-kadang ada orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris. Kita pikir, kalau mau balik ke sini, mungkin ke Sulawesi atau ke Papua, orang di sana nggak bisa bahasa Inggris, pasti nggak bisa. Jadi kita harus belajar bahasa Indonesia dulu, balik ke Indonesia pasti enak. Dan 2 tahun yang lalu kita ke Sulawesi, sudah belajar sedikit saja sama TikTok. Satu tahun aja. Tahun kemarin. Ya, betul. Jadi kita ke sana, tapi
bersama bantuan dari Warlock lebih enak untuk belajar daripada di rumah Jerman. Dan bahasa Indonesia sangat mudah untuk dibelajar. Jadi bukan terlalu Dan susah. kita masih bodos kan? Kita masih muda, bisa belajar lebih cepat. Ya, betul. Dan kalian ingin mengenal orang Indonesia lebih dalam, makanya kalian belajar bahasa Indonesia. Harus. Itu lebih sopan kan? Yang paling enak dari Indonesia adalah orang. Ya. Juga di Papua atau di Jawa yang ceritanya beda karena budaya beda, makanan beda, bahasa beda, tapi yang sama orangnya. Ramah, senang, mau bantu. Kalau jatuh bantu ya. Betul. Oke. Dan di Jerman kalian ada teman Indonesia nggak gitu, kayak teman ngobrol, Sayangnya curhat? nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau kalian di Berlin dan punya kuliah di TU, di Technische Universität, silakan tulis pesan kepada saya karena aku sudah lama di universitas cari orang sama penampilan Indonesia, tapi belum ada. Dengan orang-orang Indonesia gitu, kalian pernah nggak sih misal ada perempuan yang mau banget sama kalian gitu? Ngejar-ngejar kalian gitu di Silakan antar saya ke Jerman, silakan aku mau Tapi jadi istri kamu. selalu begitu. Aku nggak tahu apakah mereka mau banget sama saya karena aku ganteng atau karena dia mau gaji sama uang. Karena ada ceritanya sama bule Jerman dan dia punya cewek Indonesia, dia ke Jerman merebut semua Palekino, perubahan nomor, perubahan tempat tinggal, jadi dia merebut semuanya. Ada ceritanya begitu juga, tapi aku tahu biasanya ada cewek-cewek yang merasa tertarik kepada bule karena untuk mereka kita lebih kadang-kadang lebih ganteng, tapi aku juga pikir mereka mau uang kita. Aku pikir nggak semuanya kayak gitu, karena aku punya banyak teman Indonesia yang mereka akhirnya menikah dengan orang Jerman karena mereka cocok aja, gitu. Bahkan aku kenal beberapa temanku yang memang mereka bilang, aku sebenarnya nggak begitu suka bule, dan tapi ketika dia ketemu dengan bule dan akhirnya mereka cocok, gitu loh. Dan mereka hidup bareng di sini. Aku terdengar yang kalian pikir biasanya kita bule punya bau aneh. Betul atau salah? Bau? Kita punya bau aneh. Betul? Iya, aku pikir iya. Tapi itu tergantung. Ya. Mungkin itu salah satu alasannya adalah banyak orang Jerman atau orang Eropa itu jarang mandi. Kalian pasti mandi 1 kali kan? 1 kali cukup. Satu maksimum, mungkin 1 kali 2 hari. Wow, 2 hari itu nggak bisa sih untuk orang Indonesia. Itu bau. Harus bilang Mereka mandi gimana? 2 kali sehari. Ya nggak paham. Aku nggak paham kalau kalian mandi di malam, kenapa di pagi lagi? Ya, karena itu biasanya kita mandi minimal 2 kali, pagi dan malam. Tapi kenapa di pagi kalau sudah di malam? Kalau di malam sudah segar, di pagi nggak usah lagi. Tapi kalian bilang, aku berkeringat di malam. Kenapa? Iya, dan juga biar nggak bau. Nah itu masalahnya. Dan yang kedua juga banyak orang Jerman atau Eropa yang suka banget makan keju. Dan baunya itu tuh mirip seperti bau keju gitu. Suka makan keju. Sedangkan keju di Jerman itu untuk orang Indonesia nggak begitu enak. Tapi ada banyak cewek-cewek yang bilang, silakan aku mau menjadi istri kamu. Pasti kalau aku ke Indonesia dalam 1 hari aku bisa bikin 7 kali kawin pasti. Bukan kawin kan? Pernikahan. Karena kawin itu yang untuk bersenang-senang. Ya. Dan menikah itu untuk punya suami dan istri. Iya. Kalian kepikiran nggak sih mungkin di masa depan kalian akan menikah dengan orang Indonesia gitu? Ada pacar. Pacar saya sudah bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau aku bilang mungkin bisa nanti. Untuk saya, aku sudah punya pacar dan aku cinta dia banget. Tapi aku suka orang dan cewek itu juga. Jadi kalau nggak ada pacar, aku bisa percaya yang di masa depan ada. Tapi aku berharap di masa depan aku masih sama pacar saya. Selama di Indonesia kalian pernah ngerasa gegar budaya nggak sih? Terlalu banyak. Jadi yang pertama untuk saya, aku suka nasi ya. Suka nasi, tapi nasi untuk sarapan, untuk siang, untuk sore, untuk malam, untuk malam-malam, untuk pagi lagi, Untuk snack, untuk camilan. Mereka bilang kalau nggak makan nasi belum makan. Jadi aku tanya, kalau kamu makan pizza atau burger, makan apa? Belum. Snack aja. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana-mana di Indonesia kalian pikir ada hantu mungkin di hutan atau di gedung-gedung tua.
kita di Jerman. Ya. Ada percaya teman saya yang bilang, serius, aku sudah lihat. Oke. Aku sudah lihat hantu. Banyak cerita tentang orang Papua yang mau mungkin merebut atau mau hantam kamu tanpa alasan. Karena mereka gitu ya, mereka nggak suka yang kamu punya uang. Bukan bule. Kepada balok juga. Mereka bagaimana? Tutup pintu. Ngiri. Ya, mereka sangat iri kepada orang Barlok atau bule apa-apa mau hantam nanti kalau malam di pintu kalau buka mereka punya senjata mau hantam mau hantar sama uang begitu karena di Papua itu beda. Ya menurutku ini menarik banget sih, tapi ini waktunya karena udah durasi gitu ya, nanti kita lanjutin di episode selanjutnya.